Pembuangan Babel dan kehancuran Yerusalem. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, menghancurkan Bait Suci, dan membawa sebagian besar penduduk Israel ke dalam pembuangan di Babel. 2 Raja-Raja 24 ayat 14-16. Peristiwa ini merupakan masa gelap bagi bangsa Israel yang dikenal sebagai pembuangan Babel. Selama hampir 70 tahun, mereka hidup sebagai orang asing di tanah musuh, tanpa kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan mereka di Bait Suci yang telah hancur. Namun, Alkitab mencatat bahwa bahkan di tengah masa-masa yang kelam ini, Tuhan tidak melupakan janjinya kepada umat Israel. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan menjanjikan bahwa pembuangan ini hanya akan berlangsung selama 70 tahun, setelah itu umat Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia 29 ayat 10. Meskipun tampaknya tak mungkin bagi bangsa kecil seperti Israel untuk bebas dari kekuasaan Babel, namun janji Tuhan tetap berlaku. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia kepada janjinya, bahkan di saat umatnya berada dalam penawanan. Bangsa Persia, pembebasan umat Allah dari pembuangan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Persia di bawah kepemimpinan Raja Kores, Cyrus the Great, menaklukkan Babel. Tidak seperti bangsa penakluk pada umumnya, Kores justru dikenal sebagai raja yang murah hati. Dia mengeluarkan dekret yang mengizinkan bangsa Israel yang berada di Babel untuk pulang kembali ke tanah mereka, bahkan untuk membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termaksud umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ezra 1 ayat 1-3. Tindakan Kores ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 150 tahun sebelum kelahirannya. Yesaya menyebut Kores sebagai gembala yang akan menggenapi kehendak Tuhan dengan berkata, Yerusalem akan dibangun kembali, dan Bait Suci akan didirikan kembali. Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1. Nubuat ini menunjukkan kuasa Tuhan yang bekerja bahkan melalui bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya. Kores adalah bukti bahwa Tuhan menguasai hati para raja dan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Pelajaran dari Persia, Tuhan yang berdaulat atas segala bangsa. Peran Persia dalam sejarah Israel mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa, bukan hanya Israel. Ia mampu menggerakkan hati para raja, bahkan mereka yang tidak mengenal atau menyembahnya, untuk melaksanakan kehendaknya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 ayat 5. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Ia menggunakan Persia sebagai alatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel dan membuktikan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita sering tidak memahami jalan-jalan Tuhan, kita dapat percaya bahwa Ia memiliki kendali atas setiap situasi, baik besar maupun kecil. Secara keseluruhan, bangsa Persia yang kini dikenal sebagai Iran modern tidak pernah tercatat dalam Alkitab sebagai penyerang langsung terhadap Israel. Sebaliknya, mereka lebih dikenal sebagai bangsa yang berperan penting dalam pembebasan Israel dari pembuangan di Babel dan mendukung pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Kores dianggap sebagai alat Tuhan untuk membebaskan Israel dari pembuangan yang merupakan momen historis dan religius yang sangat penting bagi bangsa Israel. Ezra 1 ayat 1-4, Yesaya 44 ayat 28, dan Yesaya 45 ayat 1-4. Sejarah hubungan Israel dengan Persia mengajarkan bahwa Tuhan selalu setia dan berdaulat atas segala sesuatu. Melalui bangsa Persia yang dianggap sebagai bangsa kafir, Tuhan membebaskan umatnya dan membangun kembali kehidupan mereka.
Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam situasi apapun, Tuhan tetap setia pada janjinya dan selalu menyediakan jalan keluar bagi umatnya. Jika Anda diberkati atau terinspirasi oleh program Fakta Alkitab, mari hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424 dengan memastikan bahwa Anda diberkati melalui program Fakta Alkitab. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor yang sama karena tim konselor kami selama 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Anda juga bisa berdonasi untuk channel Jawaban dengan scan QR Code berikut ini. Atau bisa juga mengunjungi donasi.jawaban.com. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Tuhan? Atau mungkin Anda sedang mencari artikel rohani yang menguatkan iman Anda? Kunjungi jawaban.com, website Kristen terbesar di Indonesia. Di sini, Anda akan menemukan berita terbaru yang menginspirasi, kesaksian dari kisah nyata yang menggugah hati, renungan harian yang akan memberkati hidup Anda. Kunjungi www.jawaban.com dan temukan jawaban yang Anda cari hari ini. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.